dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah disahkan sejak tanggal 3 Maret lalu. UU tersebut memberikan beberapa aturan baru bagi pemilu 9 April nanti. Di antaranya adalah penamaan sistem pemilu, cara memberikan suara, ambang batas suara, ambang batas parlemen, pengawas pemilu, partisipasi masyarakat, dan tentunya masih banyak hal lainnya. Lantas, sudah seberapa jauhkah sosialisasi tentang undang-undang tersebut di masyarakat? Dan partisipasi seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya undang-undang ini? Public Corner kembali hadir menjumpai Anda tentunya bersama saya Gita Nafiza, dan kali ini kita mengangkat tema Sukseskan Pemilu 2009. Bersama saya telah hadir Sekjen Majulah Negeri Indonesia atau yang biasa disebut dengan MARI, M-A-R-I, Bapak Saryono Indro. Selamat datang di Public Corner sore ini ya Pak Indro ya. Ini memang Anda memang sehari-hari mengamati ya proses pemilu ini seperti apa dari awal sampai detik ini juga. Tapi bila dibandingkan nih dari tahun 55, terus terakhir kemarin 2004, terus sekarang adalah pemilu 2009 ini. Seperti apa sih wajah 2009 ini sebetulnya kualitasnya terutama nih? Berkaitan dengan pemilu 2009 ini sebetulnya ada perbedaan tentang metode pertama dari dapil daerah pemilihan. Yang pada tahun pemilu sebelumnya itu dapilnya masih, dan sekarang pakai dapil, dan kemudian metode pencoblosan dalam hal ini pencontrengan gitu. Di sini adalah sebagai peran pemerintah untuk sosialisasi dalam hal ini. Sebetulnya pemerintah masih agak sedikit berkurang kali ya, sedikit kurang tentang metodologi, cara sosialisasi ya, sosialisasinya untuk memberi tanda gitu. Itu yang masih. Tapi kan bukan masalah contreng atau coblos atau silang atau melingkar apapun, tapi kualitas dari pemilu sekarang sendiri seperti apa? Sebetulnya dilihat dari proses pemilu misalnya dari awal pendaftaran pemilih sampai sekarang, kayaknya pemilu kali ini itu sedikit agak berkurang kualitasnya. Sedikit atau banyak, Mas? Sedikit ya, sedikit agak berkurang kualitasnya berkaitan dengan misalnya sosialisasinya kurang, terus masyarakat belum paham semua tentang metodologi cara memilih saja masyarakat masih kurang. Meningkat dari 2004 tapi kualitasnya menurun lah ya, negatif seperti itu ya. Ini karena memang KPU-nya tidak siap atau memang metodenya yang acap kali kurang familiar untuk masyarakat, atau sebetulnya menurut kami sendiri sebetulnya pihak penyelenggara pemilu sebenarnya pemilu dalam hal ini kurang begitu intens memberikan penjelasan kepada masyarakat. Terus kinerja mereka juga sepertinya antara kinerja misalnya koordinasi antar penyelenggara pemilu tingkat bawah sampai tingkat atas sepertinya masih ada kurang sekali gitu. Contohnya? Contohnya dalam hal misalnya sosialisasi pemilu. Sosialisasi dalam hal ini misalnya di pihak atas ada sosialisasi, ternyata sampai bawah juga tidak ada sosialisasi. Sampai saat ini juga sosialisasi di tingkat paling grassroots pemilu 2009 masyarakat belum paham semua. Dalam hal ini metodologi untuk cara memberi tanda aja itu masyarakat sangat kurang. Yang paling simpel sekali aja. Ya? Betul. Dan karena kemarin baru 3 Maret ya, 3 Maret itu baru beberapa minggu yang lalu ini baru disahkan juga undang-undangnya nomor 10. Tapi sebetulnya masyarakat juga menginginkan apa sih sebetulnya dampak implikasi ataupun perubahan yang paling signifikan dengan disahkannya undang-undang ini terhadap pemilu sekarang? Satu itu persoalan tentang tadi perubahan tentang cara memilih, terus cara penentuan caleg juga, penentuan calon terpilih nanti yang pada Undang-Undang 10 sudah dianulir dengan pasal 214 itu tentang tentang cara penetapan calon. Di sini yang mungkin agak riskan mungkin kali nantinya. Implikasinya takutnya nanti pada waktu setelah pasca pemilu ini, implikasinya terhadap masyarakat sangat luas sekali. Apa yang paling khawatirin, Mas? Yang sangat mengkhawatirkan nanti terjadinya gejolak mungkin ya. Andai kata ada caleg yang tidak jadi, terus caleg yang jadi dan kebetulan nomor urutnya agak tinggi terus kalah dengan nomor yang ada di bawahnya gitu, sangat riskan sekali pokoknya nantinya. Jadi kalau begitu
intinya adalah nanti dikhawatirkan salah satunya bukan hanya suara yang tidak sah seperti itu, tapi juga dikhawatirkan adanya dampak chaos itu sendiri. Betul. Karena kalau dulu mungkin lumrahnya adalah partai dengan partai seperti itu chaosnya. Kalau sekarang caleg dengan caleg satu partai lagi, satu daerah pemilihan lagi ya, seperti itu. Ini bagaimana nih Mas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itulah? Disinilah perannya penyelenggara pemilu mungkin ya, penyelenggara pemilu. Tapi kan kita sendiri tidak bisa mengandalkan penyelenggara pemilu. Sekarang aja masih acak-acakan seperti ini. Penyelenggara pemilu harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan masyarakat juga ikut memonitoring. Sosialisasi setahun aja masih kurang, Mas, apalagi dalam beberapa hari ini. Ya, disinilah sebetulnya peran masyarakat di sini ya. Masyarakat harus benar-benar nanti diberikan bahwa pemilu itu harus damai misalnya. Harus damai dan elegan di sini. Disinilah peran masyarakat. Masyarakat diperlukan sekali. Di sini peran penyelenggara pemilu sebenarnya. Penyelenggara pemilu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilu kali ini harus berjalan dengan baik. Gitu. Tapi mungkinkah, maksudnya memang partisipasi pemilu ini kan sangat-sangat penting. Betul. Ya. Tapi tentunya untuk menghasilkan hasil pemilu yang kita inginkanlah semaksimal mungkin. Tapi kalau misalkan dilihat dengan kondisi yang seperti sekarang ini, mungkinkah tercapai titik optimal saja, bukan titik maksimal? Optimalnya saja apakah tercapai? Tercapai dalam hal ini misalnya penyelenggara tetap berjalan tanggal 9 April nanti, tapi mungkin partisipasi masyarakat sedikit banyak berkurang pasti. Disinilah peran, mumpung waktu masih ada nih, pemerintah, KPU, semua stakeholder yang berkaitan dengan pemilu harus mengenjot sosialisasi bahwa masyarakat harus memilih. Sampai tanggal 9 sampai tanggal 9 ini. Iya, masih ada waktu ini kok, masih ada waktu. Mungkinkah? Kita masih sebelum mungkin. Tapi kemudian juga harus diciptakan kalau memang tadi mau menggenjot semua itu dikejar sampai 9 April masyarakat supaya partisipasi mereka terbangkitkan seperti itu. Ini proses apa saja yang harus dilalui dan mungkin juga harusnya ada kondisi-kondisi yang memang sengaja diciptakan sebagai standar supaya mereka mau berpartisipasi juga. Mungkin di sini sebetulnya ya peran penyelenggara terus partai politik dan partai politik itu dalam waktu sekarang tahap kampanye sebetulnya sekarang ini partai politik dalam tahapan kampanye ini memberikan informasi kepada masyarakatnya bahwa harus menggunakan hak pilihnya misalnya di situ. Di lain pihak juga penyelenggara pemilu juga sampai stakeholder sampai bawah dan pemerintah juga, pemerintah dari mulai tingkat level paling atas sampai tingkat kelurahan harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memilih itu sangat penting. Baik, memilih itu sangat penting dan mungkin itu harus dibangkitkan sekarang ya sore ini ya. Dan baiklah, kita harus break dulu, kita akan melanjutkan saat lagi. Pemirsa, kami juga menantikan komentar ataupun saran Anda melalui SMS. Silakan ketik PC, spasi lalu istilah komentar Anda dan kirimkan ke nomor 6876. Nanti untuk berinteraksi bersama kami, silakan hubungi 021583022. Public Corner akan segera kembali untuk Anda saat lagi. Pastikan bersama kami. Ingin mendapat informasi kurs mata uang asing atau falas dan harga saham IHSG melalui SMS? Untuk info kurs mata uang asing atau falas, ketik REX spasi falas, kirim ke 6876. Untuk info harga saham atau IHSG, ketik REX spasi saham, kirim ke 6876. Awas tuh 3B, batuknya udah 2 minggu lebih kan? Bisa jadi itu TB. TB atau TBC adalah penyakit menular berbahaya, tapi bisa disembuhkan. Dapatkan obatnya gratis di puskesmas atau rumah sakit.
sekali bisa menjumpai Anda kembali di satu-satunya hunian bernuansa hijau di pusat kota, Green Mansion, persembahan dari pengembang terdepan dan terpercaya Agung Sedayu Group. Kawasan ini diyakini satu-satunya di pusat kota dengan hijau yang luar biasa. Bahkan kita mau ke bandara pun mudah sekali. Jadi memang ini merupakan kawasan yang ideal sekali ya, baik untuk penduduk kota Jakarta sendiri ataupun dari luar kota ya. Dipersembahkan oleh Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan topik Kita Sukseskan Pemilu 2009 ini. Dan kami juga masih menantikan komentar, saran, ataupun pertanyaan Anda. Silakan hubungi 021583022. Dan tampaknya sudah ada Ibu Nuke dari Surakarta, Karanganyar, Surakarta. Halo Ibu. Ibu. Selamat sore, ini Selamat Mbak. sore. Bukan Ibu Nuke ya, ini Iya. saya lagi. Saya Ibu Dr. Anda Anjar Salawati. Oh iya, silakan Ibu. Ya, salah satu caleg dari Kabupaten Karanganyar. Iya. Silakan. Ya, saya kira ingin menanggapi tadi yang kita tahu bahwa sekarang pemilu ini kan menggunakan aturan-aturan yang baru, peraturan yang baru, ya baru pertama kali. Saya kira tidak usah diribut-ributkan, ya toh. Memang ini namanya orang baru kerja, punya kerja pertama kali dan berubah. Ini saya sebagai caleg yang mengajari rekan-rekan caleg itu ya cerdas-cerdas lah ya. Pada ini suatu kesempatan bagi kita para caleg untuk terjun secara langsung. Ya, tapi Ibu sendiri merasa puas dengan kinerja KPU selama ini? Bu? Lakukan itu Ibu? langsung aja, ya. Apa Ibu sendiri merasa puas dengan yang sudah berjalan selama ini, Anda sebagai caleg sendiri? Saya kira memang KPU itu kan kita bisa menghitung KPU itu berapa sih pegawainya, ya anggotanya berapa, terus mengawasi misalnya satu kabupaten berapa ratus ribu atau berapa juta. Baik. Dan kemudian sore ini yang ingin Anda tanyakan adalah? Yang saya ingin tanyakan, kita bukan tanya, saya masukkan saja ataupun komentari tadi. Cerdas-cerdas sebagai caleg, ini adalah kesempatan yang bagus sekali untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, terjun langsung, dekat langsung kepada rakyat, kepada masyarakat. Ya, baik. Terima kasih sekali Ibu. Dan kita menyapa Ibu Novi nih di Manokwari. Halo Ibu Novi. Iya. Iya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Iya Bu. Silakan langsung. Terus saya lihat juga sekarang sampai kapanpun Indonesia itu tetap akan seperti itu, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, karena calon-calon presiden itu yang saya lihat itu cuma mengobrol janji gitu, jadi tidak ada untuk kelanjutannya, itu tidak ada. Jadi semacam pesta demokrasi yang 5 tahun sekali itu mereka gunakan untuk memanjakan masyarakat. Sesaat saja setelah itu angka korupsi terus meningkat, kemiskinan juga terus meningkat. Apalagi sekarang kinerja KPU itu tidak bisa diandalkan. Baik, tapi kalau Ibu tidak memilih secara tidak langsung, Ibu juga semakin membiarkan Indonesia semakin terpuruk, Bu. Baiklah, terputus tampaknya ya. Baik, kita harus menyapa Pak Zairi juga di Bengkulu. Halo, Pak Zairi. Pak Zairi di Bengkulu. Ya. Pak Zairi. Gimana Bu? Ya. Baik. Baik, ini tampaknya ada miscommunication nih. Gimana nih, banyak yang satu caleg emang sudah saatnya ini adalah kesempatan emas, tapi yang satu lagi dari masyarakatnya sendiri nih mulai tidak percaya juga, apatis juga terhadap caleg-calegnya sendiri. Gimana nih Mas? Sebetulnya mungkin ini karena ini kali ya, mulai dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu, jadi implikasinya ke masyarakat, jadi sepertinya kampanyenya tuh sangat terlalu panjang mungkin ya, panjang sekali. Terus zaman tahun pemilu 2024 yang kampanye untuk partai politik, sekarang caleg gitu. Jadi caleg itu berduyun-duyun terus dengan segala macam berbagai cara mengkampanyekan dirinya.
Dan disitulah mulai bikin atribut, dari mulai baliho, mulai stiker lain sebagainya. Di sini mungkin ya masyarakat mulai pada jenuh mungkin gitu ya. Nah, di sini sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat, calegnya itu kepada masyarakat itu sepertinya sekarang tidak memberikan apakah visi misi dari caleg tersebut. Tapi sekarang cuma seperti kayak fotonya aja ditampilkan gitu, foto dan nomor caleg gitu. Nah disitulah mungkin masyarakat kurang begitu respect dengan sistem metodologi kampanye setiap caleg. Dia cuma menempelkan gambar-gambar foto dirinya doang yang tidak sangat fotogenik misalnya gitu loh. Nah, dia kurang memberikan informasi kepada masyarakat program apa, visi apa untuk menerobos krisis di Indonesia seperti ini sekarang gitu mungkin Pak. Dan banyak yang tidak terjun langsung seperti itu ya. Karena merasa sudah terwakili dengan banyaknya foto di jalanan seperti itu. Tapi kemudian juga tadi sayang sekali seperti Bu Novi mungkin juga dirasakan oleh begitu banyak orang Indonesia adalah apatis terhadap hal ini. Tapi bagaimanapun, bagaimana sih cara untuk merubah ataupun mencegah agar golput ini yang diprediksikan akan melonjak banyak, agar mereka juga sadar kalau mereka tidak memilih ya mereka juga akan membiarkan Indonesia semakin terpuruk ke bawah. Nah, di sini peran serta semua elemen masyarakat sebenarnya harus di sini harus dikembangkan semuanya, mulai dari penyelenggara pemilu. Oke, mungkin bisa digambarkan kalau misalkan golput makin banyak nih, efeknya yang paling buruk buat negara ini. Kalau tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan berkurang. Kalau golputnya terlalu tinggi, tingkat kepercayaan kepada pemilu dan tingkat kepercayaan pada pemimpin nanti yang terpilih itu agak berkurang. Untuk kedepannya ya, untuk 2014 kedepannya, ini. Oke, kita menyapa Pak Rustam dulu nih. Halo, Pak Rustam, Jakarta. Silakan nih Pak. Betul. Ini begini, saya sebenarnya pernah sebagai panitia pemilu dan pilkada. Namun sampai saat ini saya belum memahami tentang kalau seandainya salah satu partai katakan diconter. Nah, tapi ini seperti caleg-caleg umpamanya, ini nggak usah dulu saya, di wilayah lain nggak ngerti, nggak dicontreng. Ini selogikanya kan itu batal ya, betul. Ya, jadi itu pertanyaan pertama. Kedua, yang ingin saya tanyakan, apakah ini bisa dilakukan seperti DPD? Banyak juga nggak ngerti, itu nggak jelas. Ini sosialisasinya belum ada sampai kemarin. Berarti Anda sendiri merasakan sosialisasi sekarang ini sangat-sangat tidak tersampaikan kepada masyarakat? Belum, ya, Pak, saya aja yang pernah sebagai penitia pilkada dan pemilu tahun 2004 belum memahami 100% benar. Jangan Anda sendiri belum memahami, padahal dulu pernah jadi panitia. Karena sampai belum ada sosialisasinya. Apakah ini saya bakal penitia lagi, saya belum jelas, ini nggak jelas, belum. Tapi sampai saat sekarang belum tahu saya. Baik. Terima kasih ya Pak atas masukannya. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak tadi, kita menyapa lagi Pak Zairi ini di Bengkulu. Halo Pak Zairi. Halo. Ya. Silakan Pak. Halo Bu. Ya, silakan langsung. Iya, selamat siang. Selamat sore Pak. Sore. Pertanyaan saya pertama, kondisi KPU yang gonjang-ganjing seperti sekarang ini, apakah nantinya hasil pemilu itu akan legitimate? Artinya tidak akan timbul hujat-menghujat, sehingga terjadi permasalahan yang jauh lebih besar lagi. Yang kedua, pernyataan saya melihat betapa KPU terlalu arogan terhadap keterbukaannya. Seolah-olah dengan KPU semuanya beres kan gitu. Padahal sebenarnya kepentingan rakyat kan sangat banyak. Kalau dia mengatakan sekarang partai baru mengatakan seperti itu, seingat saya dimulai dari bulan Januari Metro sudah mencanangkan ini, sudah mendengungkan ini ketidakberesan DPT begitu. Jadi seolah-olah waktu sudah terdesak baru menyatakan kesalahan pada pihak luar, bukan dari pihak KPU. Baik. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Tadi kita akan jawab pertanyaan Bapak-Bapak tadi setelah break saja biar panjang lebar ya Mas Indra. Baiklah. Pemirsa Public Corner akan segera kembali untuk Anda untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Pemilu, pesta demokrasi.
adalah pesta demokrasi. Sebagai bangsa yang bermartabat, mari kita laksanakan dengan damai dan elegan. Ingin meningkatkan kompetensi bisnis dan mengagungkan nilai-nilai spiritual? Ikuti SMS Alert Daily Quotation, Wisdom and Strategy tentang Islamic Business and Management dari Muhammad Syafi'i Antonio MEC. Caranya, ketik rek MSA, kirim ke 6876. Awas tuh 3B, batuknya udah 2 minggu lebih kan? Bisa jadi itu TB. TB atau TBC adalah penyakit menular berbahaya, tapi bisa disembuhkan. Dapatkan obatnya gratis di puskesmas atau rumah sakit. Lokasi dari Ancol Mansion ini sendiri sebenarnya mudah sekali dicapai nih, walaupun lingkungannya sangat eksklusif. Kita tahu di sekelilingnya fasilitasnya sudah sedemikian komplitnya, tapi untuk di dalamnya sendiri konsep one stop living itu tetap kita ciptakan di sini. Dufan, lapangan golf, semuanya itu merupakan halaman rumah dari Ancol Mansion. Dipersembahkan oleh Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema Sukseskan Pemilu 2009. Ini menarik ya pertanyaan tadi. Seorang panitia, mantan panitia Pilkada aja 2004 masih belum ngerti gimana caranya melakukan pemilu contreng atau coblos ataupun apa. Berarti itu betapa lemahnya sosialisasi yang terjadi saat ini gitu ya Mas ya? Ini makanya tugasnya penyelenggara pemilu sebetulnya yang sangat PR besar sebetulnya ini. Ya, dalam hitungan hari bukan PR besar lagi Mas. Udah PR kegagalan mungkin Mas. Arah kegagalan sih mungkin sedikit banyak adalah, tapi masyarakat harus paham juga bahwa KPU mungkin dengan dengan jumlah personil yang sangat ini, ya kita masyarakat maklum aja mungkin gitu. Tapi yang jelas tentang sosialisasi masalah pencoblosan dan pencontrengan sekarang dengan Perpu nomor 1 itu mencontreng itu sah. Mencoblos pun sah. Ya kalau memang nanti ada suara yang tercoblos pun itu disahkan. Dianggap gitu, sah, dianggap sekarang sah, yang baru gitu. ini ya. Nah ini yang memang paling, kemudian pertanyaan yang kedua yang memang paling dikhawatirkan adalah mengenai legitimasi hasil pemilu sekarang gitu. Karena ya sosialisasi lagi titik permasalahannya seperti itu. Nah ini seperti apa? Inilah tantangan buat KPU ya. KPU dalam hal ini penyelenggara pemilu dan semua jajarannya, bahwa dengan tingkat sosialisasi yang sangat surang sekali, tingkat partisipasi masyarakat nanti yang di semua pengamat mengatakan bahwa nanti akan turun. Disinilah mungkin ya tugas KPU yang tinggal sedikit ini lagi untuk penyelenggaraan pemilu, bagaimana caranya menggenjot bahwa sosialisasi pemilih harus menggunakan hak pilihnya nanti pada 9 April nanti gitu. Iya, iya. Dan kemudian untuk pertanyaan ketiga nih yang merasa bahwa KPU sudah anggotanya sedikit tapi dia juga masih bertindak arogansi. Tapi Anda sendiri merasakan bahwa KPU karena memang ini makanan Anda sehari-hari ya, apakah Anda juga merasakan KPU sedikit arogan lah mengenai transparansi ataupun ketidakmampuan mereka, seolah-olah oke lah KPU udah bisa semuanya sendiri seperti itu? Iya, mungkin menurut kami sebagai pengamat bahwa ini kali ya koordinasi mungkin ya, koordinasi antar anggota KPU, antar anggota KPU dari tingkat level nasional, dari level tingkat provinsi dan kabupaten kota, itu yang menurut kami agak sedikit berkurang gitu. Sedikit kurang dan sangat kurang koordinasi mungkin ya. Kalau memang koordinasi jalan berarti kan sosialisasi berjalan gitu di sini. Apakah letak anggarannya kurang atau apa, kita yang kurang paham sebetulnya. Sebagai pengamat bahwa seharusnya sosialisasi berjalan di tingkat paling bawah tuh yang jasut ternyata tidak berjalan juga. Sampai-sampai tadi juga sangat fatal. Sampai-sampai seorang bekas penyelenggara penyelenggara tidak paham juga tentang sistem pemilu tahun 2009 ini. Seperti apa? Oke, mungkin karena waktu kita sudah sangat singkat dan betapa bahayanya golput untuk 2009 ini, mungkin Anda sebagai pengamat juga bisa menghimbau kepada masyarakat agar ya milihlah di tanggal 9 nanti. Iya, betul. Ya, untuk
Indonesia ke depan mungkin bahwa masyarakat Indonesia harus menggunakan hak pilihnya. Apapun yang terjadi dengan proses pemilu ke belakang ini, kita sampingkan aja bahwa ke depan itu untuk masa depan Indonesia harus menggunakan hak pilihnya. Itu harus ya. cukup, Baik. Terima kasih sekali Mas Indro sudah di The Public Corner sore ini ya Mas ya. Dan pemirsa, demikianlah Public Corner kali ini, dan kami tunggu kritik maupun saran Anda di publiccorner@metrotvnews.com. Dan tentunya atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan Public Corner akan menjumpai Anda kembali Senin pekan depan di jam yang sama, dan tentunya hanya di Metro TV, dan selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya.